Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mak Amsi dari Syariah Saham. Di pagi ini kita akan coba menjelaskan tentang beberapa hal terkait dengan beberapa perkembangan terbaru di pasar saham kita. Jadi kemarin ada yang nanya ke saya lewat jalur pribadi, "Mang, gimana tuh saham Zebra?" katanya. Sahamnya naik gila-gilaan, apakah masuk syariah atau tidak gitu. Yang pertama saya ingin jelaskan, pertama adalah kesyariahan atau kriteria efek syariah di kita itu baru mencakup sifatnya kegiatan usaha, kemudian rasio utang dan rasio pendapatan non halal. Jadi kalau masalah saham itu naik di pasar begitu drastis atau begitu signifikan, itu belum masuk ke dalam ranah kriteria apakah saham tersebut syariah atau tidak. Jadi kalau teman-teman ingin ikut di pergerakannya ya silahkan saja gitu, karena efeknya sudah dinyatakan efek syariah dan bisa diperjualbelikan. Nah, tapi tadi siang ya ada berita, atau kemarin ada berita naik 630% dan bergerak liar BI hentikan perdagangan Zebra. Sejak pertama saya mulai mengentry laporan, Zebra ini salah satu emiten yang terus terang secara fundamental sangat tidak menarik begitu. Kenapa? Karena ekuitasnya pun minus begitu. Jadi saya tidak pernah memperhatikan Zebra ini sampai kemarin ada yang nanya gitu ya. Nah, ternyata di situ ada perkembangan terbaru, misalnya kalau Zebra ini diakuisisi oleh perusahaannya milik kakak dari Haritanu Sudibyo ya. Dan saya tadi pagi ini langsung konfirmasi. Jadi begitulah teman-teman, tidak semua saham harus kita pantau gitu, termasuk saham-saham yang memang kita tidak pernah memperhatikan kinerjanya gitu ya. Nah, kebetulan di hari kemarin itu ada laporan keuangan nih dari Zebra ini. Kemudian saya entry dan hasilnya seperti ini ya teman-teman. Jadi kemarin ada 3 saham yang sering diobrolin teman-teman, kemudian merilis laporannya. Yang pertama adalah Raja, yang kedua Zebra, yang ketiga IPCM. Nah, ini mungkin beda-beda secara industrinya, tapi kita lihat kinerjanya. Kalau misalnya Raja ini asetnya lumayan begitu ya, di antara ketiga yang dibahas ya Raja yang paling besar. Kemudian kalau dulu ini satu sektor ya, infrastruktur. Kalau sekarang kan klasifikasi terbaru mereka dipisah, Raja masuk ke energi, Zebra dan IPCM masih infrastruktur, meskipun beda industri ya. Kalau Zebra lebih ke perangkat gas, kalau IPCM lebih ke pelayaran ya, atau misalnya pelabuhan begitu. Nah, kalau dilihat dari sisi kinerja, kita harus akui kalau Zebra ini paling negatif ya, ekuitasnya pun negatif begitu. Artinya utangnya lebih besar daripada asetnya gitu. Asetnya 6 miliar, kecil juga ya 6 miliar gitu. Kemudian utangnya 17 miliar, akhirnya ekuitasnya minus sekitar 10,6 miliar. Kemudian dari sisi kinerjanya pun pendapatannya turun ya. Kemudian laba bersihnya apalagi bukan laba tapi ruginya meningkat hampir 2 kali lipat begitu. Kalau Raja mungkin di antara ketiga ini yang agak mendingan ya IPCM ya, yang juga ini ada isu merger. Biasanya kalau ada isu merger pasar meresponnya luar biasa begitu. Nah, kalau kita lanjut dengan rasionya, kita cek di sini, bahkan pernya atau price to earningnya Zebra ini minus 440, bukan lagi positif tapi minus 440. Jadi kalau objektif kita menilai secara fundamental, Zebra ini ya masih kurang bagus ya gitu, masih kurang bagus. Meskipun ROE, nah ROE ini jangan terjebak teman. Ini ROE-nya positif, padahal sebenarnya ROE ini positif karena rugi bersih dibagi ekuitas minus gitu ya. Jadi jangan terkecoh dengan ini ROE-nya 15%. Oh bukan, ini 15% itu karena ekuitasnya negatif dan labanya negatif atau rugi gitu. Jadi ini sangat tidak disarankan kalau buat investasi, ya tunggu waktu dulu deh gitu. Tapi di kita itu kan kalau ada isu akuisisi atau merger biasanya lebih direspon pasar ketimbang fundamentalnya itu sendiri. Tapi pada akhirnya ketika misalnya tidak ada perkembangan signifikan di kinerjanya,
pasar juga akan menilai kembali ke asal begitu, bahwa ini memang tidak ada fundamentalnya. Nah, ini juga ada prospeknya ya. Kalau teman-teman memang percaya dengan prospeknya ke depan ya it's okay, tidak masalah gitu. Tapi seberapa cepat itu terrefleksikan di pasar atau di kinerjanya gitu ya. Jadi dulu Zebra ini sebenarnya hampir mau bangkrut sebenarnya ya, tapi mungkin sekarang lagi ada isu lagi jadi rame gitu. Nah, teman-teman juga bisa cek misalnya laporan terbaru dari perusahaan ini lewat bursa gitu. Misalnya ini ada 5%-nya kepemilikan dan memang sudah dimiliki oleh PT Trinity Healthcare yang miliknya kakak Haritano itu ya. Di sini ada 78%-an katanya diambil alihnya, sekitar 78%. Saya hitung tadi nominalnya sekitar 30-an miliar ya. Di sini juga ada laporan materialnya, kemudian teman-teman boleh baca ini semua ada di bursa. Caranya gini ya, saya kasih tahu. Misalnya pengen tahu Zebra ini tentang apa aja. Nah, seperti ini, maka isu-isu tentang Zebra bisa kita dapatkan di sini. Nah, ini misalnya laporan keuangan tahunan, laporan bulanan registrasi pemegang efek yang terbaru ya, kita bisa tahu. Kemudian ini dimiliki Trinity Healthcare dan seterusnya. Teman-teman bisa baca di sini. Nah, kemudian saya juga iseng mencari siapa sih yang membeli saham Zebra, dan ternyata paling besar yang dibeli itu adalah dari MG ya, Semesta Indovis kalau tidak salah. Itu dari awal Maret, karena ada transaksinya di Maret, itu sampai April Zebra ini dikoleksi dengan 39 miliar nilainya, dan itu berarti Pak Rudi ini menggunakan broker MG gitu, karena saya ambilnya yang negosiasi ya. Gitu. Misalnya Rudi Tanusudibyo ini menggunakan brokernya MG begitu, dan di sini bisa terlihat nilainya nilai pembelian rata-ratanya di Rp56, dan ini sinkron dengan informasi dari sini. Misalnya mana? Coba saya cek karena saking banyaknya nih teman-teman. Nah, ini ya. Di sini ada 56 per lembar. Jadi dijual tanggal 9 Maret itu dijual ke ke Trinity Healthcare dengan total penjualan 600 juta lembar. Ya betul ya, 600 juta lembar dengan harga Rp56. Jadi sebenarnya Pak Rudi itu kalau mau trading udah untung berapa kali lipat maksud saya gitu ya. Dan di sini juga ada berita detailnya siapa aja THC ini, misalnya Rudianto Tanusudibyo 90%, Julati Hadi 9%, dan Gari Tanusudibyo 1%. Jadi secara strukturnya merupakan keluarga dari kakaknya Pak Haritano itu sendiri gitu. Dan belum langsung terefleksi di bursa gitu ya teman-teman. Jadi silakan baca-baca, ini semua ada di bursa. Nah, terkait yang tadi ini sudah bisa dilihat ya. Mohon maaf saya live-nya rekamannya di kantor teman-teman, jadi udah banyak orang. Oke, dan dari 3 ini kalau boleh jujur ya mungkin IPCM ya, agak mending IPCM begitu. IPCM, NPM-nya lumayan, ROE-nya lumayan. Jadi IPCM juga ini ada isu merger dengan IPCC, jadi biasanya pasar meresponnya lumayan lah begitu ya. Tapi ini bukan rekomendasi, ini disclaimer karena saya tidak punya ketiganya teman-teman, jadi santai aja. Dan terakhir ini teman-teman, saya sering ngobrol dari kemarin, ini didapatkan dari Fire Relaquat, rekap laporan keuangan akhir tahun, dan saya update tiap hari kalau ada yang rilis. Dan teman-teman nanti boleh cek perkembangannya lewat Google Sheet ini ya. Silakan yang berminat, ada file ada linknya di bawah deskripsi ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Hati-hati, selalu menakar risiko masing-masing. Jangan ikut-ikutan orang, karena belum tentu saham yang dibeli orang cocok dengan profil risiko kita. Terima kasih, salam sukses, amanah berlimpah. Saya Mamsi dari Caranya Saham.